Welcome to back Yeni Nuryanti. Berikut ini 7 langkah mencuci tangan. Yang pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua telapak tangan. Yang keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Lalu bersih deh. Cara memakai alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, jika kamu menggunakan aksesoris, lepaskan seluruh aksesoris, baik itu cincin, jam tangan, maupun gelang. Lakukan 7 langkah mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun atau hand wash. Kemudian gunakan sarung tangan steril. Yang kedua, kenakan coverall mulai dari kaki terlebih dahulu. Selanjutnya dinaikkan ke atas sampai dengan bagian lengan dan leher. Tutup resleting coverall. Yang ketiga, kenakan sos coverall pada kedua sepatu dan pastikan seluruh permukaan sepatu tertutup. Yang keempat, kenakan penutup kepala dan pastikan seluruh bagian rambut tertutupi. Yang kelima, gunakan masker N95. Dipastikan bagian masker yang terdapat logam berada di posisi hidung. Kaitkan tali bagian bawah terlebih dahulu, kemudian tali bagian atas dengan cara disilang. Yang keenam, kenakan goggles atau pelindung wajah. Apabila petugas mengenakan kacamata, maka goggles dikenakan setelah pemakaian kacamata. Usahakan tidak ada celah untuk udara masuk. Yang ketujuh, kenakan bagian kepala dari coverall. Pastikan seluruh permukaan kulit muka telah tertutupi. Dan langkah yang terakhir, kenakan sarung tangan kedua hingga bagian lengan bawah coverall tertutupi oleh sarung tangan kedua. Saat melepas APD harus tetap waspada, karena kemungkinan sisi luar APD telah terkontaminasi. Berikut ini urutan melepas APD harus benar untuk menghindari risiko anggota tubuh petugas terkontaminasi. Yang pertama, lepaskan sarung tangan kedua dengan cara menggulung dari dalam keluar hingga setengah bagian sarung tangan terbuka. Dilanjutkan dengan membuka sarung tangan sisi lainnya hingga seluruhnya terbuka. Jadikan satu dan gulung kedua sarung tangan. Lalu buang ke tempat sampah infeksius. Yang kedua, lepaskan bagian kepala dari coverall. Yang ketiga, lepaskan goggles. Lalu lepaskan masker N95 mulai dari tali atas hingga dilanjutkan dengan tali bagian bawah. Lalu buang masker N95 ke tempat sampah infeksius. Yang keempat, lepaskan tutup kepala, gulung dari dalam keluar. Lalu buang ke tempat sampah infeksius. Yang kelima, lepaskan sos cover dengan cara gulung dari dalam keluar, lalu buang ke tempat sampah infeksius. Yang keenam, lepaskan coverall dengan cara menggulung dari dalam keluar, mulai dari lengan, lanjut ke bagian badan, kaki, selanjutnya buang gulungan coverall ke dalam tempat sampah infeksius. Yang ketujuh,
Lepaskan hand gloves atau handscoon. Pertama dengan cara menggulung dari dalam hingga keluar. Dan langkah yang terakhir, mencuci tangan dengan memperhatikan 6 langkah menggunakan sabun atau hand wash di bawah air yang mengalir. Baik, pada video yang ketiga saya akan menjelaskan 7 langkah pemberian obat. Yang pertama itu benar pasien. Sebelum perawat memberikan obat kepada pasien, terlebih dahulu cek kebenaran pasien, yaitu cek identitas pasien. Kita melihat identitas pasien, di gelang identitas pasien itu nama, umur, dan usia. Kita sesuaikan identitas pasien dengan obat yang akan kita berikan. Yang kedua itu benar obat. Sebelum perawat memberikan obat kepada pasien, terlebih dahulu kita cek kesesuaian antara resep dengan obat yang telah kita siapkan. Jika resepnya tidak terbaca, maka kita akan melakukan konfirmasi kepada dokter yang telah menulis resep tersebut. Dan pada benar obat ini, tidak sembarangan kita memberikan obat kepada pasien. Kita harus memperhatikan benar obatnya. Jangan sampai obat yang mau diberikan kepada si pasien beda dengan resep yang ditulis oleh dokter. Maka dari itu kita harus meneliti, melihat baik-baik obat yang akan diberikan dengan obat yang telah disiapkan oleh perawat. Yang ketiga, benar dosis. Sebelum kita memberikan obat kepada pasien, pastikan dosisnya itu benar. Jika ragu, maka kita akan melakukan konfirmasi dengan apoteker atau dokter yang menulis resep tersebut. Karena beberapa obat itu memiliki dosis yang berbeda-beda. Ada yang obat tablet, berbentuk tablet, dan ada juga yang berbentuk ampul. Misalkan saya ambil contoh di sini amlodipin ampul. Di amlodipin ampul ini kita sebagai seorang perawat harus mengetahui dosisnya itu berapa, dan karena di obat amlodipin tersebut ada yang dosisnya itu 10 mg dan juga ada yang dosis 5 mg. Maka di situ kita harus mengetahui dosis obat tersebut yang mau diberikan kepada si pasien. Yang keempat, benar rute pemberian. Rute pemberian dalam hal ini berarti tempat atau cara pemberian obat. Kita sebagai seorang perawat harus memperhatikan rute pemberian dari setiap obat. Karena dari masing-masing obat ada yang rute pemberiannya itu berbeda-beda. Ada yang melalui oral, ada yang melalui injeksi, dan ada juga yang melalui dubur dan lain sebagainya. Maka perawat dalam hal ini harus benar-benar teliti. Karena jika kita salah memberikan rute pemberian kepada si pasien, maka ini akan berakibat fatal, bisa juga mematikan atau memperburuk kondisi pasien. Maka dalam hal ini, sebagai seorang perawat harus benar-benar memperhatikan dalam rute pemberian obat tersebut. Yang kelima, benar waktu. Kita sebagai seorang perawat perlu mengetahui dan sangat penting untuk mengetahui waktu pemberian obat kepada pasien kita. Misalnya, saya ambil contoh obat ranitidin. Obat ranitidin ini diberi aturan minumnya diberikan 1 jam sebelum makan. Intinya dia diberikan sebelum makan. Jangan sampai kita salah memberikan obat kepada pasien kita, bukannya berikan obat tersebut 1 jam sebelum makan, tetapi karena keliru maka kita sebagai seorang perawat malahan memberikan obat tersebut setelah makan. Maka ini juga akan mengganggu kesehatan pasien kita. Yang keenam, benar informasi. Memberikan informasi kepada pasien sangat penting
untuk dilakukan oleh seorang perawat di rumah sakit, apalagi pada saat memberikan obat. Perawat harus memberikan informasi yang akurat, yang jelas kepada pasien berkaitan dengan obat yang akan diberikan. Mulai dari tujuan obat itu apa, dan memberikan informasi juga apakah obat itu diberikan sebelum makan atau setelah makan. Maka itu juga sangat penting dilakukan oleh seorang perawat kepada pasiennya. Pada saat kita memberikan informasi atau menjelaskan berkaitan dengan obat yang kita berikan kepada pasien, ketika pasiennya mengalami tunarungu atau pendengarannya kurang jelas, maka kita akan memberikan informasi atau menjelaskan kepada keluarga pasien tersebut. Dan yang terakhir, benar dokumentasi. Setelah kita memberikan obat kepada pasien, jangan lupa kita menulis di buku dokumentasi. Dan yang kita tulis di situ yaitu waktu pemberiannya, jenis obatnya apa, dosisnya apa, dan jangan lupa juga identitas pasien. Dan setelah kita menulis di buku dokumentasi, kita usahakan harus simpan baik-baik dokumentasi tersebut di tempat yang aman. Jangan sampai buku dokumentasinya itu hilang, karena itu sebagai bukti, dan itu juga sangat berguna pada saat kita melakukan asuhan atau memberikan obat kepada pasien kita di rumah sakit.